Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana fi subhi Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allamana bisyami Ramadan bikamalil arkan wa ala alihi wa sahbihi man yukamilul imana bil ihsan, amma ba'du. Di subuh pagi Ramadan kita dilarang minum kopi. Pertanyaannya, kopi apa yang gak bisa diminum? Ada sebuah cerita. Di sebuah kantor ada seorang pimpinan. Ketika di luar Ramadan, beliau kerjaannya setiap hari marah dan marah, sehingga orang memanggilnya Pak Emosi. Setiap hari dia marah-marah, termasuk kepada karyawannya yang ngopi di pagi hari. Ketika itu beliau didekati oleh seorang sahabatnya yang bernama Pak Bijaksini. Karena didekati, ketika menjauh namanya Pak Bijaksana. Beliau berkata, "Wahai Pak Emosi, hendaklah engkau mengontrol emosimu. Saya juga kepengen, tapi caranya bagaimana?" Caranya gampang. Engkau keluarkan energimu dengan memaku paku-paku di dinding kerjamu, di ruang kerjamu. Setiap kamu emosi, pakulah sebuah paku di dinding ruang kerjamu. Dan akhirnya di hari pertama dia pun berhasil memaku 10 paku. Di hari kedua karena capek, setelah dia memaki, dia pun memaku 9 paku. Dan ini berlangsung hingga di dinding tembok ruang kerjanya ada 50 paku. Ketika itu tibalah bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Lalu Pak Bijaksini berkata kepada Pak Emosi, "Hari ini kita sudah masuk dalam bulan Ramadan. Untuk kamu yang sudah biasa memaku, ketika memaki, maka hari ini tugasmu adalah bagaimana bisa menahan emosi. Untuk hari-hari di mana kamu berhasil menahan emosi, maka cabutlah 2 buah paku per hari." Hari pertama dia berhasil menahan emosi, dan alhamdulillah dia cabut 2 paku. Tiba di 19 Ramadan, 38 paku berhasil dicabut. Ketika itu Pak Bijaksini mendatangi kembali Pak Emosi. "Apakah kamu sudah berhasil meredam emosimu?" "Iya, alhamdulillah. Dengan riyadhah, dengan latihan yang kulakukan selama bulan Ramadan, aku bisa mengontrol nafsu dan emosiku sehingga turun." Pak Bijaksini pun berkata, "Baik, emosimu turun. Akan tetapi lihatlah apa yang kau perbuat di dinding tembok ruang kerjamu. Walaupun paku kamu cabut, akan tetapi ada bekas dan merusak dinding tembok ruang kerjamu. Dan inilah efek dari hati orang yang selama ini engkau marahi, yang kau curahkan emosi, yang engkau benci. Mungkin hari ini engkau tidak marah lagi, akan tetapi dendam di dalam hati mereka belum tentu hilang seketika. Alhamdulillah, hari ini Allah izinkan kita berada di bulan yang mulia ini. Semoga dengan perjuangan kita untuk meredam emosi, menahan hawa nafsu, dan menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa, Allah akan terima puasa kita
Allahumma ja'al siyamana siyaman maqbula wa la taj'al siyamana siyaman marduda. Amin amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, Rasul bersabda dan Ugi berkata, semoga salawat beriring salam akan selalu tercurahkan, tersajikan dan tersanjungkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam sebuah hadis yang tertulis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana Imam Nawawi mengumpulkan 40 hadis, dan di hadis yang kedua ada cerita dalam sebuah riwayat yang diceritakan an Umar bin Khattab, daripada Umar bin Khattab. Bainama nahnu julusun inda Rasulullah, ketika kami sedang duduk-duduk seperti ini, inda Rasulillah, di samping Rasulullah, tiba-tiba datang seseorang yang sangat putih wajahnya, sangat putih bajunya, dan sangat hitam rambutnya. Tidak pernah terlihat dari dirinya akan bekas perjalanan. Saat itu kita berada di padang pasir. Jadi kalau orang yang datang dari tempat yang jauh, pastinya bajunya kotor, rambutnya berdebu. Akan tetapi ini tidak, sedangkan dia bukan dari sekitar situ. Lalu dia datang dan duduk berhadapan dengan Rasulullah, merapatkan dua lututnya, lalu meletakkan dua tangannya di atas dua paha Rasulullah. Lalu dia berkata, akhbirni anil Islam, ceritakan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah pun menjawab, al-Islamu antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang disebut Islam adalah bahwa kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wa tuqimus shalah, dan kamu dirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan kamu membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, dan kamu berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahijjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu berhaji ke Baitullah kalau kamu mampu. Tartib takhrij dari hadis ini artinya, dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim ini ada urutan. Urutan pertama kita masuk Islam adalah mengucap dua kalimat syahadat. Urutan kedua adalah melaksanakan sholat. Artinya apa? Orang yang sholat tidak diterima sholatnya kecuali dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Dan tidaklah kita diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas dan mengikhlaskan baginya agama, seperti di musala al-ikhlas kita ini. Begitu juga dengan zakat. Orang yang berzakat tidak diterima kecuali dia sudah mendirikan sholat. Wa aqimis shalah, dirikan sholat. Setiap perintah sholat selalu beriringan dengan perintah zakat. Ini artinya apa? Orang yang berzakat haruslah orang yang mendirikan sholat. Dan orang yang berpuasa seperti kita yang hadir di musala al-ikhlas hari ini haruslah orang yang berzakat, beriman kepada Allah, dan juga mendirikan sholat. Allahumma ja'al sholatana sholatan maqbula wa la taj'al sholatana sholatan marduda. Amin amin ya rabbal alamin. Perintah inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta ulama yang mu'tabar. Kata-kata ikramah wa ta'ziman uluntuan kepada imam musalla ikhlas ini, Tengku Kak Harun yang mungkin saat ini sedang sakit, juga kepada Tengku Abdullah Adam, kepada Tengku Rustam, dan kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang hari ini tidak bisa hadir bersama kita, mungkin dalam keadaan kurang sehat, agar Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan kepada mereka, agar kita semua jamaah tetap dari musalla ikhlas ini bisa terus istiqamah beribadah kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya kepada Teguh Muhammad Arsyadiyah sudah mengundang saya, Teguh Subki, Teguh
Syarullah, Tuku Muhammad yang tadi MC, dan Tuku Mansur, kepada seluruh jamaah Urul Cilunduan, Abu, Abi, Walid, Tuku dan Ummi yang hadir di musala ikhlas hari ini. Kita berdoa agar Allah selalu mengumpulkan kita dalam rahmatnya, dan apabila kita nanti keluar dari pintu musala ini, Allah cucurkan maghfirahnya kepada kita. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Baru saja kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di dalam bulan Ramadan ini. Ternyata sholat yang kita kerjakan barusan memiliki 3 dimensi yang berbeda, yang mungkin kita belum pernah mendengar sebelumnya. Dalam 15 menit ke depan akan kita coba bahas tentang 3 hal yang terkandung di dalam sholat. Yang pertama, sholat membuat sah ibadat yang lainnya. Yang kedua, sholat adalah kunci sukses. Dan yang ketiga, sholat bisa menambah rezeki kita. Kita akan bahas yang pertama, sholat menjadi penyebab diterimanya ibadah kita yang lain. Kaum ayah mertua asal syurga Allah, kita sudah jelaskan sebelumnya dalam hadis Jibril tadi bahwa puasa kita akan diterima oleh Allah muqayyad, terikat dan terkait dengan ibadah sholat yang kita lakukan. Allah perintahkan kita untuk sholat di dalam Al-Quran, di mana kita ketahui bulan Ramadan inilah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Untuk apa? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara hak dan batil. Di bulan Ramadan inilah seharusnya kita mengaji dan mengkaji tentang lembaran-lembaran dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat yang diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, yaitu di Baitul Izzah, dan diturunkan berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Setelah surah Fatihah yang menjadi pembuka daripada Al-Quran, di mana surah Fatihah disebut Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang. Diulang 2 kali di subuh, diulang 4 kali di zuhur, diulang 4 kali di asar, diulang 3 kali di maghrib, dan 4 kali di isya. Al-Fatihah yang disebut Ummul Quran, Al-Fatihah yang disebut Ummul Kitab. Inilah yang selalu kita baca. Setelah itu kita berhadapan dengan surah lembu betina atau surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah ini kita mulai dengan Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pertama ayat sudah diperintahkan wa yuqimunas shalah. Artinya apa? Hampir seluruh ibadah lainnya terkait dan terikat dengan yang namanya sholat. Tanpa sholat yang benar, maka kemungkinan puasa yang kita lakukan juga tidak benar. Tanpa sholat yang benar, kemungkinan besar zakat kita pun nanti tidak diterima oleh Allah. Bagaimana puasa kita yang benar? Dengan cara melakukan sholat. Bagaimana sholat kita yang benar? Lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Bagaimana kita meniru Rasulullah? Dari ketika berwudu, Rasulullah melakukan wudu dengan tepat dan benar. Setelah itu Rasulullah mulai berdiri, mengangkat kedua tangannya bertakbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar sambil berniat di dalam hati. Di mana niat kita yang kita lakukan dari A Allah sampai Ra Akbar harus muqaranah dan masuk di dalam semua seluruh rukun salat terkandung di dalam niat kita.
Bagaimana sholat aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa muftatamatun bit taslimi, segala perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam masuk dari Allah sampai Ra Akbar. Setelah itu lidah kita tergerak untuk membaca sang Ummul Quran dari mulai Bismillahirrahmanirrahim. Perlahan kita tadabburi, kita pahami apa makna dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran ada 3 hukum. Ada 3 hukum tentang Al-Quran yang memuat makna Bismillah. Yang pertama, bahwa Bismillah bukan bagian dari Al-Quran. Yang kedua, semua ulama sepakat Bismillah merupakan bagian dari Al-Quran. Dan yang ketiga, ulama ikhtilaf, Bismillah ini termasuk bagian dari Al-Quran atau tidak. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, yang diyakini oleh seluruh ulama bahwa itu bukan bagian dari Al-Quran, adalah Bismillah di antara setiap surat. Kita baru saja melaksanakan sholat tarawih. Setiap sholat tarawih biasanya imam membaca Alhaakumut Takatsur wal 'Ashri wailul likulli humazatil lumazah, alam tara li ilafi quraisyin ara'aital ladzi, setelah itu inna a'tayna qul ya ayyuhal kafirun, idza jaa, baru tabbat yada. Di antara setiap surat-surat tersebut ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillah di sini semua ulama sepakat bukan bagian dari Al-Quran. Kenapa? Karena tidak ada nomor penunjuk angka di belakang Bismillah. Itu hukum Bismillah yang pertama. Yang kedua, semua ulama sepakat bahwa Bismillah ini merupakan bagian dari Al-Quran. Dan ini terdapat dalam surat An-Naml, surat Semut, tentang cerita Nabi Sulaiman yang mengirimkan surat cinta, bukan untuk Starla, tapi untuk Ratu Bilqis. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Semua ulama sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim di sini adalah bagian daripada Al-Quran. Yang ketiga, yang terakhir, Al-Quran yang memuat Bismillah, tapi ulama ikhtilaf tentang apakah dia bagian dari Al-Quran atau tidak. Inilah Bismillah pada Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim pada Fatihah menurut ulama Hanafi, menurut mazhab Hambali, dan menurut mazhab Syafi'i, mereka setuju dan sepakat bahwa Bismillah ini adalah bagian dari Al-Quran. Sedangkan menurut Imam Maliki, Bismillah ini bukan bagian dari Fatihah, artinya bukan bagian dari Al-Quran. Dan inilah juga sehingga kita saat mendengar bacaan sholat, kalau kita sholat di belakang Imam Hanafi ataupun Hambali di Arab Saudi, bagi yang sudah pernah umrah atau haji, sering mendengar Bismillahnya disir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu menurut mazhab Hanafi dan Hambali, Bismillahnya dilakukan secara sir. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, sebagai mazhab mayoritas di Asia Tenggara, Indonesia, di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Moro dan Thailand, Syafi'i berpendapat bahwa Bismillah dibaca jihad, sama dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sedangkan sebagian negara seperti Maroko, Sudan, yang menurut mazhab Maliki, maka mereka tidak membaca Bismillah. Langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini pendapat dan ikhtilaf para ulama. Bagi kita yang selalu membaca Al-Quran, kita akan tahu bagaimana makna Bismillah. Di mana Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasih dan sayang Allah adalah sesuatu yang berbeda. Karena kasihnya Allah, the merciful, ini diberikan kepada seluruh makhluknya, jami'al makhluqat, kepada Cina, kepada kafir, mandum beri kasih. Akan tetapi sayangnya hanya diberikan kepada kita dan kita yang hadir di musala ikhlas hari ini sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita dengar dalam ayat Al-Quran, wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini artinya apa? Penyayangnya Allah
diibaratkan dengan rahim. Artinya penyayang Allah hanya diberikan kepada kita yang hadir di tempat ini. Makanya saat kita mengetahui makna dari bismillah, kita akan selalu mengumandangkan membaca bismillah di setiap aktivitas kita. Mau pakai baju, baca bismillah. Mau makan nasi, baca bismillah. Makan sahur, baca bismillah. Mau tidur, juga baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa. Tapi jangan baca sekarang, takut dengerin lagi. Begitu kita membaca bismillah di setiap aktivitas kita, maka kita akan merasakan energi dari Allah sang pemilik nama. Dan inilah yang harus kita selalu rasakan, bahkan kita kirimkan kepada orang-orang terdekat kita. Kemarin baru saja kita menerima berita duka, salah seorang ulama besar Indonesia, Kiai Haji Arifin Ilham, telah meninggalkan kita. Dan dalam kesempatan hari ini, marilah kita kirimkan kepada beliau satu surat Al-Fatihah sebagai ummul kitab, dan juga kita niatkan kepada orang-orang terdekat kita, ayah kita, ibunda kita, saudara kita, anak kita yang telah duluan berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ala kulli sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ala jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila Kiai Haji Arifin Ilham wa ila jami'i ahli baitina hadza may yahduru fi musalla al-ikhlas fi yaumina wa anta a'lamu bi asma'ihi wa nasabihi ajma'in. Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.